Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S1-10B. Jadi di sini akan melaksanakan wawancara dengan salah satu narasumber membahas mengenai cyberbullying. Nah, di sini juga ada teman kita dari mana? Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 24 dan nama saya Nazar Rahman Khalid. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Amelia dari Teknik Biomedis. Saya Pistum Pasaribu, saya dari Prodi S1 Teknik Industri. Saya Nazmul Zufairi dari Prodi Sistem Informasi. Dengan kakak siapa? Yulia. Yulia. Iya. Kakak dari kampus mana, Kak? Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Naila Askari Ciragati, bisa dipanggil Naila. Nah, dengan kakak Naila ya? Iya. Dari kampus mana, Kak? Dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya Muhammad Rafi. Mas Muhammad Rafi. Saya Fahmi. Perkenalkan, nama aku Dovianti. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fahri dari Angkatan 22 Desain Komunikasi Visual. Baik, aku izin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Kak. Yang pertama, apa sih yang Kakak ketahui tentang cyberbullying? Cyberbullying menurut saya itu adalah suatu perundungan atau penindasan yang terjadi di platform digital, contohnya kayak di media komentar media sosial atau di gaming online gitu. Oke, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apa aja sih contoh cyberbullying yang Kakak ketahui? Contoh cyberbullying ya, mungkin ada beberapa. Itu yang pertama, berkomentar kasar di kolom chatting di media sosial, atau yang berkata-kata kasar di kolom komentar di video game itu juga. Berupa ujaran kebencian atau perundungan yang terjadi di platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter. Oke. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa aja sih contoh-contoh cyberbullying yang Kakak ketahui? Untuk contohnya banyak kita temuin seperti di kolom komentar Instagram yang mengandung fisik seseorang, mengandung sara. Menurut saya cyberbullying itu suatu kegiatan yang memusuhkan salah satu pihak melalui sosial media. Menurut kakak itu komentar kasar atau ejekan di internet termasuk cyberbullying, Kak? Termasuk sih, karena memang mengancam dan bisa jadi down orang lain ya dengan cyberbullying. Maksudnya komentar-komentar jahat di sosial media itu. Kalau menurut saya iya, karena kan itu kita memberikan ujaran kebencian ya, atau ujaran-ujaran yang kurang berkenan atau bisa menyakiti hati orang lain, dan itu menurut saya termasuk ke cyberbullying. Jadi itu termasuk ya? Iya. Kemudian, Menurut aku, ejekan atau omongan kasar itu termasuk cyberbullying. Kenapa? Karena ejekan atau komentar kasar itu tuh bisa bikin orang tuh kayak sakit hati, terus habis itu jadi nggak percaya diri gitu-gitu. Komentar kasar atau ejekan ya? Ya, benar. Ya, itu termasuk cyberbullying ya. Terutama komentar-komentar yang mengajak pada ujar kebencian, komentar yang menyakiti perasaan, dan bisa dilakukan secara terus-menerus. Nah, jadi apalagi kan kalau di media sosial itu kan komentarnya bisa dilihat orang lain ya. Jadi pembaca komentar tuh bisa bikin ngerasa mungkin tersakiti. Aku sih ejekan-ejekan kayak gitu bisa dikatakan sebagai cyberbullying ya. Karena tapi tergantung apa yang kita ejek. Jadi ketika kita melakukan itu tertuju pada satu orang dan itu kita cecer terus, membuat mereka ngedown, membuat mereka merasa terpojokin, itu tuh bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, tapi bisa disebut sebagai cyberbullying tadi. Berarti ketika dia terlalu berlebihan berarti dikatakan sebuah cyberbullying ya, Iya. Kak? Selanjutnya nih, yang ketiga nih. Menurut Mas Nazar sendiri, apakah cyberbullying bisa berdampak pada aktivitas korban sehari-hari? ya tentunya untuk cyberbullying sendiri itu sangat berdampak dan mengganggu untuk mungkin sebuah individu yang ingin melakukan sesuatu, bekerja, itu juga sangat berdampak karena ada gangguan stres atau mungkin malu ya, karena dibully di media sosial mungkin. Dan tentunya orang tersebut juga perlu dukungan dan perlu adanya tindakan untuk menindaklanjuti cyberbullying tersebut. Itu berarti sangat berdampak ya, yang berdampak kepada
pada tingkat kepercayaan diri seseorang. Sehingga butuh nanti untuk ditemani seperti itu yang Kegiatannya juga. kegiatannya juga harus ditemani seperti itu karena sangat berdampak dengan korban. Kalau misal menurut saya selama ini sih tidak ya, karena sosial media dengan real life itu sangat jauh berbeda. Jadi tidak ada Keterkaitan ya. Terus untuk ini nih, misalnya seseorang telah terkena cyberbullying, itu apa yang harus dilakukan? Kalau misal saya terkena cyberbullying gitu ya, saya pasti akan melakukan yang pertama itu rehat dari sosial media, bahkan karena cyberbullying itu melalui sosial media jelas ya. Misalnya Mas pernah melihat orang terkena cyberbullying nggak, atau dampaknya itu gimana? Kalau lihat langsung sih saya enggak, tapi kalau dari berita-berita internet saya pernah lihat dan dampaknya itu menurut saya cukup parah, baik ke individu, ke korban yang di cyberbullying ini, karena kan bisa sampai ke kematian. Pernah ya, di belakangan ini di tahun 2025 terjadi di Bali, mahasiswa Udayana yang mengalami cyberbullying yang mengakibatkan dia bunuh diri. Baik, berarti untuk dampak cyberbullying ini itu cukup besar ya Kak. Dia bisa mengganggu kondisi psikis seseorang sehingga dapat, yang paling buruk itu dapat menyebabkan kematian. Contoh kasus ya, nggak usah jauh-jauh melihat orang atau di mana-mana. Saya sendiri pernah mengalami ketika saat saya bermain game online, itu saya sering dikata-katain kata-kata kasar gitu. Mungkin karena performa saya yang buruk, makanya dikata-katain, tapi dampaknya itu bisa membuat mental seseorang down gitu loh. Baik, berarti cyberbullying ini dapat memberikan dampak negatif ya Kak? Tentu. Buat Mungkin seseorang itu kayak orang-orang yang melakukan cyberbullying ini nggak mikirin dampaknya ke orang lain gitu Kak. Pernah melihat cyberbullying nggak, atau dampaknya gimana? Untuk sejauh ini saya sih belum pernah melihat di sekitar saya yang ada yang terkena cyberbullying ya. Cuma juga saya termasuknya nggak pernah yang dapat hinaan atau cacian makian gitu. Jadi untuk bedanya bercanda di sebuah media sosial dengan cyberbullying itu gimana ya Kak? Bedanya kalau dari saya itu biasanya lihat dari niat dan respon. Kalau emang kita bercanda kan pasti kadang udah saling kenal ya. Kalaupun belum saling kenal pasti kita bisa lihat dari responnya. Kira-kira emang orang yang rasa nggak suka, kadang aku tarik kembali, kadang aku stop. Kalau emang termasuk cyberbullying ya udah tahu itu orangnya sakit hati tapi kita tetap lakuin terus-menerus. Jadi intinya kalau ngelihat kalau emang komentarnya nyakitin orang tapi dilakukan terus-menerus, itu udah termasuk cyberbullying. Kalau bercanda ya stop gitu. Berarti cyberbullying itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial ya? Sangat, bahkan walaupun sangat-sangat pengaruhi. Oke, berarti bedanya bercanda di media sosial dengan cyberbullying sendiri itu gimana ya Kak? Bercanda dengan di sosial media dengan cyberbullying tadi ya? Iya Kak. Itu tuh berbeda sih, tergantung. Tapi gini, kalau misalnya bercanda di sosial media itu kan dua orang dua arah. Nah, sedangkan kalau misal cyberbullying itu tuh lebih ke satu orang dan satu arah, itu tuh dicecer terus. Itu membuat si korban ini merasa ngedown, merasa terpojokin. Itu sih berbeda ya menurut aku ya, karena membuat si korban tadi ini merasa tidak nyaman. Kalau misalnya bercanda tadi kan dua arah, dua orang gitu. Kalau ini kan dari banyaknya orang untuk satu korban. Jadi beda sih menurut aku. Berarti kita itu harus mengetahui ya Kak perbedaan antara bercanda di media sosial dengan cyberbullying sendiri ya Kak, karena itu sangat berpengaruh ya. Iya, harus sih sebenarnya, kita harus tahu mana bercanda, mana cyber, kita harus tahu kayak gitu. Mungkin sekian Kak dari wawancaranya. Terima kasih ya Kak Pari. Iya, sama-sama Kak.